Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syaputra dengan NPM 220826023 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dari speech disorder sebagai bentuk dari penugasan pada blok psikiatri. Kita mulai saja pada introduction di sebelah kiri atas. Jadi speech disorder atau dalam bahasa Indonesianya adalah gangguan bahasa merupakan gangguan yang paling umum ditemui pada masa kanak-kanak. Nah, sementara itu ketika kita berbicara, maka ada 4 hal utama yang harus kita temukan. Yang pertama itu adalah fonologi atau bunyi dari bahasa tersebut. Kedua adalah tata bahasa. Ketiga adalah semantik yang artinya adalah makna yang digunakan secara harfiah dan juga pragmatik yakni makna yang digunakan secara non harfiah. Biasanya, pada usia anak 2 tahun dapat mengetahui hingga 200 kata, dan pada usia anak 3 tahun dia akan memahami aturan dasar berbahasa dan juga dapat berbicara secara efektif. Nah, pada sebelah kanan atas saya, gangguan bahasa atau speech disorder dapat disimpulkan sebagai kesulitan dalam perolehan dan penggunaan bahasa di banyak modalitas karena defisit dalam pemahaman atau produksi. Manifestasinya adalah kemampuannya di bawah usia, mengganggu prestasi akademik, kinerja pekerjaannya terganggu, komunikasi yang efektif semakin berkurang, ataupun masalah sosialisasinya. Sementara itu perlu kita tekankan pada speech disorder, gangguan bicara ini tidak termasuk dalam kejadian yang dikarenakan adanya ketulian yang berat, ada juga dikarenakan langit-langit mulut yang robek sehingga dia tidak dapat berbicara dengan baik dan juga karena adanya cerebral palsy. Nah, dari pendahuluan terkait dengan speech disorder dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah articulation disorder. Articulation disorder adalah kesulitan mengucapkan suara yang benar sehingga ia menghilangkan suara, distorsi suara, ataupun pengucapan yang tidak biasa. Maksud di sini adalah ketika ia berbicara, ia sering sekali menggunakan suara-suara tambahan seperti sh dan z ketika ia berbicara. Maksud dari distorsi suara itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kriteria utama dari articulation disorder ini adalah kemampuan penggunaan suara yang tidak sesuai anak seusianya. Kemudian selanjutnya adalah expressive speech disorder, yakni defisit selektif dalam perkembangan bahasa ekspresif relatif terhadap keterampilan bahasa reseptif dan fungsi intelektual nonverbalnya. Jadi dari expressive speech disorder, secara kemampuan dalam menangkapnya pun dia tidak sebaik pada kasus articulation disorder. Eh, Seperti dia sering sekali masih mengoceh dan juga dia juga eh, sering sekali masih tidak dapat menjelaskan maksudnya. Namun dia juga sudah mengerti apa yang disampaikan oleh orang tua atau lawan bicaranya. Hal ini dapat diidentifikasi menggunakan skala intelijen Wechsler untuk anak nomor 3 atau kita singkat sebagai WSC. Nah, kejadian expressive speech disorder juga bisa disebabkan karena sedikitnya jumlah dan juga kualitas verbal dengan anggota keluarganya. Sehingga perkembangan kosakata yang dimiliki oleh anak semakin berkurang dan juga dia sulit sekali untuk memilih kata-kata, sering sekali memendekkan ucapan dan juga sering sekali melakukan kesalahan kalimat. Oleh sebab itu, anak-anak pada kasus expressive speech disorder lebih sering menggunakan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal untuk menjadi alat komunikasi anak tersebut. Selanjutnya, pada kasus gangguan bahasa reseptif atau kita bisa jelaskan itu merupakan ketika anak mampu, mohon maaf, ketika anak dalam bahasa di bawah kemampuan rata-rata anak dan dalam usia mentalnya. Jadi pada gangguan bahasa reseptif, ia tidak mengerti apa maksud dari yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Sehingga tidak mampuan ini dalam identifikasi beberapa objek yang sederhana dalam usia 18 bulan. Seperti sering sekali dia hanya berkata seperti mama, papa, tapi tidak mengerti juga apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Tata laksana yang bisa kita lakukan pada gangguan bahasa reseptif itu seperti tata laksana Parent-Child Interaction Therapy atau PCIT. Sementara yang terakhir adalah afasia, berbeda dari yang sebelumnya, seperti articulation disorder, expressive speech disorder, gangguan bahasa reseptif itu terjadi dari awal ketika anak itu lahir, tidak banyak eh,
tidak banyak diberikan stimulan dalam berbicara. Sementara pada afasia, kasusnya berbeda, yakni ketika perkembangan bahasa yang normal, kemudian kehilangan kemampuan berbahasa ekspresif dan reseptif, sementara intelijensia umum tetap normal. Jadi, onset yang terjadi pada afasia juga berbeda dari hal yang sebelumnya, di mana afasia terjadi pada onset usia 3 hingga 7 tahun dan juga diikuti dengan adanya kejang epileptik. Kejang epileptik inilah yang menyebabkan adanya afasia tersebut, sehingga dapat kita temui pada kasus afasia akan adanya gangguan disertai dengan kelainan proksimal pada EEG pada otak anak. Nah, sering sekali pada kasus afasia, selain dari gangguan berbicara, ya kita akan juga temukan gangguan emosional dan juga perilaku pada anak tersebut. Sehingga pada 4 kasus tersebut yang telah saya jelaskan, kita dapat memberikan tata laksana seperti terapi bicara dan juga parent-child interaction therapy. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.